Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Salsabila Saputri dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, saya ingin menyapa audien di sini. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu pun ya. Sebelumnya saya ingin memohon maaf jika ada noise suara ya, karena di sini keadaannya sedang tidak lumayan sepi. Langsung saja saya akan masuk ke materi yang saya akan bawakan, yaitu pergaulan bebas remaja. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Yaitu pergaulan bebas juga dapat kita pahami, kita cermati, yaitu sebagai perilaku menyimpang yang berbeda dari aturan, syarat, yang melanggar hukum, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa bisa melanggar hukum? Karena semua pergaulan bebas yang menjorok kepada hal-hal negatif, seperti contohnya narkoba, seperti perilaku kriminal, itu semuanya akan berujung pada hukum. Nah, pergaulan bebas ini sangatlah harus kita hindari, sangatlah harus kita jauhkan, terutama untuk anak usia remaja ya maupun masyarakat. Kemudian pilih pergaulan positif atau negatif nih. Kita mulai dari pergaulan positif. Apa sih pergaulan positif tuh? Nah, pergaulan positif yaitu berupa kerjasama antar individu maupun kelompok yang bermanfaat. Artinya, contohnya jika saya dengan teman sebelah saya membangun kerjasama yang positif, itu pastilah sangat akan berdampak positif juga, akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena saya bisa membangun kepercayaan, kami bisa saling menguatkan, kami bisa menjadi masing-masing pribadi yang lebih baik, karena dari kedua individu ini ada komitmen yang baik untuk rencana ke depan yang baik. Dan semisal kelompok, yaitu saya dengan organisasi, pastilah di organisasi itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kegiatan positif tersebut mendorong kita untuk lebih produktif, untuk lebih bekerja lebih baik lagi, membuat kita lebih baik, membuat kita terencana ke depannya. Gitu. Kemudian ada pergaulan negatif. Apa sih pergaulan negatif? Nah, pergaulan negatif ini harus benar-benar sangat dihindari. Kenapa begitu? Karena pergaulan negatif ini konotasinya saja sudah negatif ya. Berarti itu pun kita jauh-jauh lah dari pikiran. Nah, itu pergaulan negatif terutama untuk remaja itu benar-benar sangat riskan. Kenapa begitu? Karena remaja itu sifatnya masih labil ya. Nah, labil itu mereka belum bisa nih menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Mereka masih belum bisa memikirkan itu. Apalagi remaja itu masih sering terpengaruh oleh lingkungan, terutama teman. Nah, itu pergaulan negatif akan sangat mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Jika mereka salah bergaul, jika mereka di lingkungan yang kurang baik, maka pergaulan itu akan tercipta negatif dengan sangat-sangat mudah. Maka dari itu, sebagai teman dekat, sebagai keluarga dekat, remaja, yang akan terjerumus ke pergaulan bebas, bagaimana bisa kita juga harus mencegahnya. Begitu. Kemudian, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama nih,
berperilaku yang tidak baik. Seseorang yang telah terjerumus ke pergaulan bebas, perilakunya pasti tidaklah baik. Kenapa? Karena pergaulannya dia itu sudah negatif, dan jika dia tinggal di lingkungan, maka dia dengan sangat gampangnya dicap jelek oleh masyarakat. Seperti contoh, dia sering mabuk-mabukan, dia sering pulang malam dengan geng-geng rombongannya yang urakan, begitu pasti dia tidak ada sikap yang baik. Dan jika dia di rumah berani dengan orang tua, kebanyakan remaja ataupun orang yang telah terjerumus ke pergaulan bebas, maka akan tidak berperilaku baik seperti itu. Mereka tidak tahu sopan santun, mereka tidak tahu adab, dan mereka juga tidak punya rasa malu, rasa iba, mereka itu tidak punya itu semua. Kemudian ingin mendapatkan uang dengan cara apapun untuk memenuhi kehidupan foya-foya. Nah, ini mereka orang yang terjerumus pergaulan bebas itu sangat-sangat bisa terjerumus dalam hal kriminalitas. Kenapa begitu? Karena remaja atau orang yang telah terjerumus, mereka akan membuang uang, akan membuang apa yang dia punya akan dibuang dengan sia-sia, dengan menghambur-hamburkan uang. Seperti yang ciri-ciri nomor 3 ini, mereka akan membuang sia-sia hartanya, uangnya, yang jika mereka menghabiskan uang itu dalam sekejap dengan berfoya-foya dengan hal yang negatif, pasti mereka berpikir, ah gimana ya caranya aku bisa dapat uang lagi. Nah, itu yang buruknya jika ekonomi keluarganya sudah sulit dan dia berperilaku seperti itu, maka tidak dipungkiri pasti individu tersebut akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti tindakan kriminalitas seperti mencuri, seperti merampok. Nah, itu benar-benar sangat-sangat riskan sekali. Kenapa begitu? Karena remaja tersebut belum bisa berpikir panjang. Apa sih akibatnya kalau aku bertindak seperti ini, seperti mencuri? Apa sih akibatnya kalau aku menghabiskan uang dengan cuma-cuma untuk hal-hal yang negatif? Itu akan berdampak apa? Nah, dia tuh belum tahu apa yang akan dihadapi setelah itu atau dampaknya tersebut. Nah, kemudian menghamburkan hartanya seperti tadi ya, pasti mereka juga membuang uang yang misal diberi bekal oleh orang tuanya, pasti akan dibuangnya sia-sia. Dibuangnya di sini mereka untuk mabuk-mabukan, itu sangat-sangat terjadi karena remaja yang sedang terjerumus dalam pergaulan bebas itu kehidupannya tidak luput dari mabuk-mabukan, dari narkoba, dan ya seperti pesta-pesta tersebutlah ya. Kemudian yang terakhir, berpesta dengan obat-obatan terlarang. Nah, di sini seorang remaja itu kasusnya tidak hanya satu, beberapa remaja bahkan banyak. Itu pasti mereka jika sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka ia dengan sangat berpikir tidak memikirkan jangka panjang, pasti mereka akan buat apa ya, aku punya uang, bukan dia untuk memberikan hasil yang lebih, untuk misal modal ataupun apa, tapi mereka jika sudah punya gerombolan yang sama-sama terjerumus dalam pergaulan bebas, maka dengan sangat gampangnya dia mendapatkan barang-barang seperti itu. Pertama pasti dia, yuk sama temennya, yuk kita ini. Dia tidak pernah tahu, tapi lama-kelamaan dia akan ketagihan, dia akan terus-terusan mengonsumsi obat tersebut, dan dia kehabisan uang, dan dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa memenuhi keinginan aku untuk ya mengonsumsi obat-obatan seperti itu. Maka dari itu, kembali lagi ke sini, dia akan memenuhi segala cara kebutuhannya untuk memenuhi membeli obat-obatan ini dengan cara kriminalitas, baik itu mencuri, merampok,
atau apapun, pasti mereka akan melakukan itu semua demi apa yang dibutuhkannya bisa terpenuhi. Dibutuhkannya di sini mereka dalam konotasi negatif ya, nggak mungkin seorang yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu akan mengikuti hal-hal yang negatif. Oke, selanjutnya faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, keadaan keluarga tidak stabil, yaitu keluarga yang broken home pasti anaknya akan mengalami suatu keadaan di mana dia tidak punya siapa-siapa, di mana dia mengalami trauma atas kejadian keluarganya, yaitu ayah dan ibunya berpisah, bagaimana dia akan melanjutkan hidup selanjutnya tanpa kedua orang tuanya. Pasti individu tersebut juga merasakan hal itu, dan maka dari itu mereka jika tidak ada pengawasan penuh dari keluarga, dari teman maupun dari tetangga lingkungannya, pasti dengan sangat gampangnya mereka akan terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian ada keadaan ekonomi keluarga. Nah, ini keadaan ekonomi keluarga seseorang remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu tidak sepenuhnya mereka adalah keluarga yang mampu dan berkecukupan. Dan karena itu meningkatnya tingkat kriminalitas itu benar-benar sangat tinggi. Dikarenakan remaja yang tidak mampu untuk berfoya-foya, untuk membeli minuman mabuk-mabukan, membeli narkoba, tapi dia dipengaruhi oleh lingkungannya dia sekitar, teman-teman dia yang terjerumus juga dalam penyebab pergaulan bebas ini, maka dia akan melakukan hal apapun untuk mendapatkannya itu. Nah, keadaan ekonomi keluarga di sini pastilah tidak semua keluarga yang mampu pun akan memberikan semua untuk anak. Ini buat segini, buat kamu, ini buat ini, buat ini. Terkadang pun jika ada keluarga yang mampu, pasti mereka juga tidak akan memberikan itu secara cuma-cuma. Pasti akan ditanya, untuk apa uang segini, untuk kebutuhan apa, kamu perlu apa, begitu. Dan jika keluarga keadaannya ekonominya rendah, itu paling berbahaya karena akan riskan tindak kriminalitas remaja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri yang negatif. Kemudian salah berteman. Nah, untuk salah berteman di sini benar-benar sangat terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena jika individu berteman dengan satu orang yang negatif, dengan gampangnya dia akan ikut-ikutan berperilaku negatif. Apalagi satu remaja bersosialisasi, berdekatan dengan teman-teman yang jumlahnya banyak, berkelompok, segerombolan yang negatif, maka ia akan sama-sama tertular menjadi pergaulan bebas. Salah berteman itu tidak hanya pergaulan bebas ya, awal mulanya, karena salah berteman itu bisa saja ia sedang ada masalah di rumah, kemudian dia tidak tahu bercerita dengan siapa, dan kemudian dia menemukan sosok orang yang bisa menerima ceritanya, namun dia tidak tahu latar belakang orang tersebut bagaimana, dan dia mantap menceritakan semuanya. Akhirnya orang yang diceritakan itu dia memberikan solusi, mending kamu ini aja, daripada kamu stres, yuk kita minum-minum bareng, kita pesta narkoba gini-gini. Pasti orang itu pertama tidak akan langsung mantap, mesti ragu. Ah iya enggak ya, ya enggak ya. Tapi jika sudah mencoba sekali, maka yaitu mereka pasti akan keterusan. Yaitu salah berteman benar-benar sangat mempengaruhi. Karena teman itu menurut saya malah bisa lebih dekat daripada keluarga. Karena jika kadang kita ada masalah pun,
kita ceritanya dengan teman, dengan keluarga pun kita jarang terbuka gitu. Kemudian adanya teknologi informasi atau internet. Nah, internet di sini sudah bisa diakses siapapun, semua orang bisa mengakses internet. Oleh karena itu, penggunaan internet benar-benar sangat besar, sangat pesat di tahun-tahun belakangan ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semua dilakukan secara daring. Mau tidak mau melewati internet. Kita belajar lewat internet, kita mencari informasi lewat internet, bahkan kita mengerjakan tugas pun kita juga mencari di internet. Nah, karena saking banyaknya pengguna yang menggunakan internet, tidak ada batasan usia, mau usia 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, bahkan dewasa 17 ke atas, itu semua menjadi satu. Nah, itulah yang menyebabkan teknologi informasi itu atau internet semakin tinggi. Di sini kesalahannya satu, semua orang tidak bisa menggunakan internet dengan bijak. Kenapa begitu? Banyak orang menggunakan internet dengan salah, yaitu seperti mengakses situs yang tidak senonoh, seperti mencari informasi yang tidak baik. Seperti kita ketahui ya, kita membuka internet saja sudah ada iklan berjudi, iklan dewasa. Nah, itu jika kita sudah penasaran, pertama orang itu pasti penasaran, ini apa ya, ini apa, terus nanti akan diklik, kemudian kita wah lihat gini gini gini, dan kita malah lebih parahnya mengajak orang lain, maka orang lain tersebut akan ikut-ikut dengan kita. Oh ternyata gini 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 gini, dan semua hal-hal negatif itu tidak ada yang tidak enak. Maksudnya hal-hal negatif seperti itu tidak ada yang hanya satu kali lihat sudah, satu kali cari informasi sudah. Tidak, pasti akan terus-menerus mencari tahu begitu. Kemudian dampak pergaulan bebas. Yang pertama, ketergantungan obat terlarang. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena remaja yang ketergantungan obat terlarang itu berawal dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu bisa terjadi karena lingkungan, bisa terjadi karena tadi seperti teman dekat. Teman dekat biasanya orang-orang yang terjebak pergaulan bebas itu pertamanya dia tidak tahu menahu apa sih ini tuh apa, dia tidak tahu cara menggambarkan bagaimana perasaan dirinya, kemudian ada seseorang yang mendatangi dia mengajak hal-hal yang buruk, nah itu pasti akan terpengaruh. Dan ketergantungan obat terlarang itu sekarang sangat bisa didapatkan dimanapun, obat-obat seperti itu. Bagaimana caranya, apalagi seorang remaja yang sedang tingkat penasarannya tinggi, dia akan mencari tahu, mencari apapun yang sedang ia mau, sedang ia butuhkan dengan sangat langsung saja. Aku pengen seperti itu, menghilangkan stres. Akhirnya dia mengajak teman atau dia pun yang diajak. Maka dengan gampangnya dia akan bisa membeli narkoba, membeli obat-obatan ini itulah. Nah, dengan begitu ketergantungan obat ini sangat-sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena orang yang sudah mengonsumsi obat-obatan seperti itu tidak hanya satu kali, dua kali, mereka akan terus-menerus. Bahkan orang yang hanya mencicipi satu kali pun, maka dia akan terus-menerus ingin mengulangi seperti itu, mengulangi minum ketergantungan obat seperti itu. Apalagi terpengaruh oleh teman, oleh teman dekat, lingkungan gitu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Seperti tadi ya, jika keluarga berekonomi sulit dan remaja ingin taraf hidup yang lebih tinggi, tetapi ekonomi tidak mencukupi, maka dengan gampangnya kriminalitas ini akan terjadi. Bahkan remaja yang terjerumus pergaulan remaja ini tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, ia hanya mengandalkan minta orang tua,
Tapi jika orang tua tidak mampu memberikan, maka dia akan memalak orang, itu bisa, dia akan mencuri, bahkan merampok, dia pun bisa melakukan itu. Maka meningkatnya kriminalitas di usia remaja itu benar-benar sangat banyak di tahun belakangan ini. Kemudian yang ketiga ada merenggangnya hubungan keluarga. Benar. Kenapa begitu? Karena seseorang yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka ia tidak pernah bercerita dengan orang tua, aku hari ini seperti ini, aku sedang begini, sedang begitu. Tidak, karena dia, maka saya bilang tadi, kalau individu itu pasti lebih dekat dengan teman dibanding keluarga. Nah, maka dari itu, jika remaja yang telah terjerumus ke pergaulan bebas, maka dia akan jauh dari keluarga. Kenapa? Karena dia takut ketahuan keluarga. Mereka jarang mengobrol dengan keluarga, mereka jarang berkomunikasi dengan keluarga, karena memikirkan dirinya sendiri pun pasti mereka sudah rungsing. Apalagi orang yang ketergantungan obat, itu benar-benar mereka tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan bahkan keluarga, mereka hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana aku bisa mendapatkan itu lagi, obat itu lagi, mengonsumsi itu lagi, karena pikirannya sudah kotor, sudah terpenuhi oleh hal-hal negatif. Maka dari itu untuk dekat dengan keluarga pun mereka tidak ada celah, tidak ada niatan untuk berdekat dengan keluarga. Karena itu dia menjauh, semakin jauh dengan keluarga, tidak ada komunikasi. Dan kemudian apalagi jika keluarganya pun tidak memperhatikannya, maka ya sudah tidak tahu ya, banyak sekali di sana seperti anak pang. Mereka itu dari keluarga yang baik-baik awal mulanya, tapi karena satu dan lain hal yang tidak bisa dituruti oleh keluarganya, bisa saja dia langsung memberontak. Dia keluar dari rumah, dicari pun dia tidak mau pulang. Nah, itu merenggangnya hubungan keluarga. Kemudian prestasi belajar menurun. Sudah pasti pergaulan bebas ini akan sangat berpengaruh dengan prestasi belajar. Karena remaja yang terjerumus dalam hal ini, mereka tidak pernah memikirkan bagaimana sekolahku, bagaimana tugasku, bagaimana aku menyelesaikan semua sekolah, tugas-tugas sekolah. Dia tidak pernah memikirkan sebegitu jauhnya. Dan itu maka dia akan semakin menurun nilai-nilainya karena dia tidak belajar, dia tidak konsentrasi, dia hanya memikirkan hal-hal yang saat itu dia sedang pikirkan saat pergaulan bebas, seperti aku sehabis ini mau nongkrong di mana, mau membeli obat-obatan apa, ingin mabuk-mabukan atau apa. Dia tidak konsentrasi, dia tidak ada fokus untuk belajar. Kemudian yang terakhir, seks bebas. Itu benar-benar sangat terjadi di belakangan ini. Kenapa begitu? Seks bebas itu tidak ada pengawasan dari orang tua, individunya ya. Pasti orang tua itu tidak ada yang tahu menahu tentang anak. Kenapa begitu? Pertama, pasti keluarganya strict, ada istilah strict parent. Kenapa begitu? Karena ada strict parent, orang tua itu melarang anak. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, harus aturan gini, aturan gini. Jadinya aturannya itu paten. Nah, anak jika tidak diberi kelonggaran sedikit pun, boleh sih memberikan aturan seperti itu, tapi setidaknya berilah kelonggaran sedikit agar anak itu menjadi rasanya tidak terkekang. Jika anak sudah terkekang dengan keluarga yang strict parent seperti itu, pasti mereka bagaimana caranya dia akan berbohong, dia akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan apa kebutuhannya yang tidak diperbolehkan orang tua ataupun orang tua yang tidak tahu bagaimana anaknya, dia akan mencari celah. Nah, seks bebas ini jika dia mempunyai pasangan, dia akan melampiaskan semuanya kepada pasangan, dia akan melampiaskan itu pada pasangannya tersebut dengan tanpa sepengetahuan orang tua. Dan sekarang mana orang tua yang akan mau jika anaknya terjerumus dalam seks bebas? Semua bukan hanya rata-rata,
anak yang terjerumus ke seks bebas itu tidak ada orang tua yang tahu. Maksudnya tidak ada orang tua yang memantau, itu gara-gara anak sering berbohong, yaitu gara-gara keluarganya terlalu strict, terlalu paten. Jadinya anak itu untuk apapun yang dia pengen, apapun yang dia mau, itu terbatas. Jadinya dia melakukan dengan diam-diam. Dia melakukan dengan tanpa sepengetahuan orang tua, gitu. Kemudian cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, banyak beraktivitas secara positif. Benar. Jika kita sudah merasa, aku kayaknya sekarang belakangan ini saat gabung dengan si A, si B, kayaknya saya jadi malas belajar deh. Saya jadi jarang sholat deh. Saya jadi kayak nggak ada waktu. Saya main terus dengan mereka. Nah, itu mengatasinya kita harus banyak beraktivitas secara positif. Kita bukan menghindari teman yang seperti itu, tapi kita carilah kegiatan yang positif. Kita berpikir jernih lagi. Daripada aku gini yang negatif, mendingan aku di rumah saja. Itu malah lebih baik saya belajar, saya bisa rajin sholat, saya bisa membantu orang tua. Itu pasti akan lebih baik. Semua kegiatan seperti itu akan berdampak positif. Itu adalah aktivitas positif. Kemudian jika kita menemukan teman yang lebih sering misal belajar, rajin mengaji, kita gabung walaupun kita belum sepenuhnya bisa, kita minta diajarkan bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Maka dengan beraktivitas secara positif itu, maka akan membantu kita sedikit demi sedikit, maka akan terbuka pikiran dan hatinya dihindari dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian nomor 2, berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan keluarga terutama. Kita harus berkomunikasi dengan keluarga. Aku sekarang lagi banyak pikiran nih, aku lagi banyak tanggungan nih, seperti tugas sekolah, kita ada masalah dengan teman, itu benar-benar harus dikomunikasikan. Dan jika ada yang tidak enak di hati satu sama lain di satu keluarga, kita sampaikan. Karena jika tidak kita sampaikan, maka akan menjadi perasaan yang terpendam, dendam, maka lama-kelamaan tertumpuk, maka hati kita akan keras. Hati kita tidak tahu bagaimana sih rasanya kita bisa bergaul dengan keluarga, itu pasti akan sangat nyaman sekali sebenarnya. Kemudian nomor 3, menegakkan cara pandang. Nah, cara pandang kita diubah. Sebelumnya kita hanya lihat di seperti sekarang banyak ya di TikTok, rebahan seperti itu, daripada kita memandang seperti itu cuma main HP, kemudian kita main, jajan sama teman-teman, kemudian pulang, rebahan, main lagi. Boleh kita merefreshingkan diri boleh, tapi dikurangi seperti rebahan, bermain HP secara berlebihan, karena lebih baik kita membantu orang tua di rumah, kita berkegiatan positif yang di rumah. Nah, itu mengubah cara pandang kita. Kita melihat itu anaknya Bu ini, dia di rumah aja tuh tiduran gini-gini, dia tidak menghasilkan apapun, karya maupun uang maupun apapun, dia tidak menghasilkan itu. Tapi jika kita menegakkan cara pandang yang bagus, bagaimana ya nanti ke depannya aku banyak sekali kan sekarang inspirasi-inspirasi yang lewat di iklan maupun video-video tentang orang yang sukses, kita merubah cara pandang kita. Bagaimana ya aku bisa membeli ini, membeli itu dengan sangat gampangnya, kita bisa membahagiakan orang tua terutama, kita bisa mengubah cara pandang itu dengan, oh berarti aku harus rajin, berarti aku harus pandai, berarti aku harus semangat. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, menjaga keseimbangan pola hidup sehat. Nah, jika kita mengonsumsi obat-obatan seperti itu sangatlah kita jauh dari kata pola hidup sehat. Kita pasti akan murung terus, kita pasti kegiatannya hanya seperti itu terus, tidak mau bergerak, tidak mau bersosialisasi.
tidak bisa hidup sehat, makan teratur, pola hidup sehat pun tidak bisa, maka akan banyak penyakit yang datang. Orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan seperti itu menimbulkan bukan hanya kebugaran, itu pun hanya sesaat untuk memberikan efek semangat, efek menggebu-gebu saat mengonsumsi obat itu benar-benar hanya sementara, tapi semuanya akan berimbas di belakang, yaitu efek samping atau apapun itu pasti ada. Maka dari itu kita terapkan pola hidup sehat, kita makan secara teratur, kita berolahraga, terutama pikiran. Jika pikiran kita positif, maka kita juga bisa melakukan hidup sehat apapun dengan lancar, dengan baik. Kita bisa mengatasi apapun dengan cara yang positif. Kemudian, kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita harus memiliki pribadi yang kuat dan sehat agar terhindar dari pergaulan bebas. Nah, sebagai generasi yang muda, yang kuat, kita harus bisa mematenkan diri kita. Aku harus terhindar dari semua kegiatan-kegiatan buruk di luar sana. Aku harus menjadi pribadi yang lebih baik. Aku harus tahu apa yang akan aku lakukan ke depannya agar aku bisa membahagiakan diri aku sendiri dan keluarga. Aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dengan gampangnya, itu dengan usaha aku sendiri, dengan keringat aku sendiri. Bagaimana caranya? Dengan bekerja, dengan penuh semangat. Kita harus mengikuti apapun kegiatan yang kita mau agar kita banyak wawasan. Nah, kemudian masa depan yang baik dari sebelumnya. Jika kita semua orang itu ada saatnya. Saatnya kita terpuruk, kita jatuh, ada saatnya orang itu juga bangkit. Maka dari itu, jika sekarang kita, aduh aku terpuruk, aku kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita mikir, kalau ke depannya aku seperti ini terus, maka aku akan jadi apa? Apa yang orang tua harapkan dengan aku itu mana? Semua orang tua pastinya tidak akan meminta balasan dari anak. Tapi sebagaimana kita bisa menyenangkan orang tua dengan masa depan kita yang lebih bahagia, lebih cerah, maka orang tua juga akan ikut merasakan kebahagiaan itu. Begitu, demikian dari saya. Jika ada kurang-kurang kata, mohon maaf karena saya juga masih belajar ya. Saya masih banyak kata-kata yang mengulang atau apapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.